Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini di acara holiku yang keempat. Subhanallah, malam hari ini Allah berikan ada gerimis rintik-rintik hingga cuacanya agak sedikit panas, tetapi tidak menghalangi teman-teman semuanya untuk berusaha berikhtiar hadir dalam majelis ilmu. Kemudian tentunya beberapa di antara teman-teman ingin membiasakan diri hadir dalam majelis ilmu, kemudian mencatat setiap ilmu yang diberikan. Dan semuanya adalah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tanpa adanya nikmat tersebut, kita tidak akan bisa hadir di sini. Dan begitulah Ar-Rahmannya Allah, ya, dan juga Ar-Rahimnya Allah. Jadi Allah itu punya sifat Rahman yang tentunya akan kita bahas nanti. Dan karena nikmat Allah itu tentunya kita tidak bisa hitung satu persatu, banyak sekali. Dan ini salah satunya kehadiran teman-teman di sini adalah untuk menimba ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang rahmati Allah, tentunya teman-teman semua di sini sebagian mungkin ada yang pesantren, sebagian mungkin ada yang sekolah biasa, tetapi di sini dan tentunya teman-teman nanti selama 3 hari ke depan, ya, hari ini hari pertama, besok kedua, dan terakhir hari ketiga, nanti teman-teman akan diajarkan berbagai macam hal. Salah satu diantaranya adalah bagaimana teman-teman ketika bermajelis. Ini namanya bermajelis. Nah, di sini teman-teman diajarkan bagaimana caranya bermajelis. Kalau bermajelis itu teman-teman, sebagaimana para sahabat Nabi SAW, ketika mereka berada di majelisnya Nabi SAW, maka seolah-olah di kepala mereka itu ada sarang burung. Sarang burung. Kenapa sarang burung? Karena sarang burung itu ringan. Diibaratkan seperti itu. Ada sarang burung, kalau saja mereka bergerak sedikit saja, maka sarang burung itu akan jatuh. Maka tugas kita di sini adalah menjaga bagaimana caranya agar sarang burung itu tidak jatuh. Tentunya dengan apa? Ya, dengan jangan terlalu banyak bergerak, jangan terlalu banyak bercanda. Kalau terlalu banyak bercanda, nanti ilmunya nggak masuk, teman-teman. Bahkan ada seorang ulama, ketika ini yang hadir di sini mungkin hanya sekitar 40-an atau 50-an beserta panitia, atau bahkan lebih 60-an. Dulu ulama salaf yang hadir itu ribuan. Yang hadir berapa? Ribuan. Bayangkan mereka semuanya diam. Pernah kejadian ketika ada seseorang yang bercanda ataupun hanya sekedar meraut pensilnya, atau hanya sekedar menggeser kakinya, ya, hingga akhirnya menimbulkan bunyi, maka sang guru meninggalkan tempat majelis. Sang guru meninggalkan tempat majelis, tidak mau berlama-lama. Karena di dalam majelis tersebut, teman-teman, di situ terdapat sakinah, ketenangan. Ketenangan itu bukan berarti teman-teman akhirnya tidur. Tidak, apalagi sekarang sudah malam. Pastinya lelah, ya kan, biasanya kalau habis makan ngantuk, apalagi udah malam. Maka di sini teman-teman diajarkan bagaimana caranya konsentrasi ketika ada
kakak-kakaknya yang menjelaskan sesuatu. Teman-teman harus belajar untuk bisa memahami ilmu, karena Ibnu Abbas, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Usia beliau hanya ketika itu 8 tahun. Kemudian disampaikanlah sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil, wahai anakku, ya. Mic-nya tolong dimatikan. Ya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mungkin kalau Ustaz Adi bertanya kepada kalian, sudahkah kalian paham tentang makna jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu? Mungkin ada sebagian yang berkata, ya Ustaz Adi, maksudnya adalah agar kita sholat, agar kita menjaga ibadah kita, agar kita ini, agar kita itu. Hanya sebatas itu saja, tetapi tidak mendalam. Kenapa tidak mendalam? Karena bisa saja teman-teman, ini teman-teman hadir di sini, nanti kalau pulang kembali lagi kepada hal sebelumnya yang pernah dilakukan. Misalnya apa? Menunda-nunda sholat, atau misalnya wudunya nggak benar, atau misalnya baca Qur'annya malas, atau masih suka bermain-main kalau misal di majelis, ngobrol, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut harus kalian tanamkan. Kalau orang dahulu mengatakan seperti ini, manusia itu sudah pasti akan tumbuh besar. Tetapi kalau hanya tumbuh besar saja tanpa diiringi oleh jiwa yang baik, akhlak yang baik, maka dia tidak akan menjadi manusia yang benar. Buktinya apa? Di luar sana banyak orang jahat. Sama-sama seperti kita, yang dulunya kecil kemudian sekarang menjadi besar, makanya sama-sama nasi, bukan beling. Sama-sama nasi, suka sambal, suka kerupuk, suka ayam goreng. Siapa di sini yang suka makan sama ayam? Astagfirullahaladzim. Makan sama ayam. Kamu suka makan sama ayam? Nggak kebauan? Allahu Akbar. Alhamdulillah yang jawab cuma 2. Makan sama ayam. Siapa yang di sini suka makan sama kambing? Ya maksudnya Ustaz Adi harusnya yang lengkap ngasih taunya, makan sama ayam goreng, sama ayam rebus, atau sama ayam tadi dikecapin gitu ya. Jangan makan sama ayam. Kalau makan sama ayam, makannya di mana? Di kandang ayam. Iya, oke, baik. Sama-sama makan ayam. Ayam apa? Kalian makan ayam. Masya Allah. Makan ayam goreng. Tetapi kenapa kelakuannya kok bisa beda? Maka teman-teman semuanya, kebaikan itu harus dilatih. Kebaikan itu harus diperjuangkan. Kebaikan itu harus diamalkan. Kalau tidak seperti itu, maka teman-teman akan tumbuh besar tetapi tidak memiliki akhlak. Maka Imam Malik pernah berkata, generasi ini tidak akan menjadi generasi yang baik apabila generasi ini tidak mengikuti apa-apa yang membuat generasi sebelumnya itu menjadi hebat. Maksudnya bagaimana? Generasinya para sahabat,
para sahabat itu teman-teman semuanya, mereka itu bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang besar, tetapi ada di antara mereka yang sekecil kalian. Siapa contohnya? Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu itu masuk Islam ketika usianya 8 tahun. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Ali, masuklah ke dalam Islam. Kemudian kata sahabat Ali, nanti aku mau diskusi dulu dengan ayahku. Siapa ayahnya? Abu Thalib. Kemudian kata Rasulullah, tidak perlu wahai Ali, engkau putuskan saja. Baiklah Rasulullah, besok akan kukabari. Keesokan harinya diputuskan saja langsung, tanpa berdiskusi dulu dengan ayahnya. Langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung bersyahadat. Usianya masih kecil. Dan di usia mudanya, sahabat Ali radhiyallahu anhu ini rela menggantikan Nabi SAW untuk tidur di tempatnya Nabi SAW. Kak, dikecilin, pelan-pelan ngomongnya Kak. Iya, ada gangguan teknis sebentar. Iya, baik. Deh, nah, alhamdulillah. Ekonya dibesar dikit Kak, dikit aja. Iya, kecilin. Lagi. Oke, sip. Iya, harus menggantikan Nabi SAW. Menggantikannya seperti apa? Tidur. Loh, Ustadz, itu kan cuma tidur aja. Nah, ketika itu tidurnya sahabat Ali radhiyallahu anhu ini, mungkin kipasnya bisa dinyalakan semua Kak. Iya. 3 mungkin 3 biar tidurnya itu teman-teman, itu tidur di dalam bahaya. Kenapa berbahaya? Karena di luar rumahnya Nabi SAW itu sedang terjadi pengepungan. Apa maksudnya pengepungan? Dikepung oleh pemuda-pemuda kafir yang hendak membunuh Nabi SAW, dan mereka masing-masing itu telah dibekali pedang-pedang yang sangat tajam. Begitu beraninya Ali radhiyallahu anhu. Dan begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain yang tentunya usianya masih muda-muda. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, kalau orang tua, ya, bukan Nabi SAW mengatakan, tetapi kita lihat di zamannya Nabi SAW, orang-orang tua adalah mereka yang suka menghalangi dakwahnya Nabi. Tetapi siapa yang menyokong? Menyokong itu maksudnya apa? Menyemangati Nabi. Bukan hanya menyemangati Nabi, tetapi membantu Nabi. Siapa mereka? Anak-anak muda. Ya seperti kalian ini calon-calon anak muda. Mungkin sekarang umurnya masih 10 tahun. Ada yang 8 tahun. Tetapi 10 tahun kemudian kalian menjadi generasi Islam yang sangat luar biasa. Generasi Islam yang nanti akan bangga kepada keislamannya. Generasi Islam yang nanti tidak lagi malu kemana-mana bawa Al-Quran. Generasi Islam yang kelak kalau kalian berjanggut nanti, janggutnya tidak dicukur, biarkan panjang. Karena itu adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Begitu pula yang akhwatnya, jilbabnya lebar-lebar, jilbabnya panjang-panjang, bahkan mungkin ada yang bercadar. Tidak mengapa, tapi jangan berjenggot. Kayak ada cerita gini teman-teman. Ada seorang anak, ya, yang dia memaksa ingin memakai jilbab. Masih SMP anaknya. Sama orang tuanya dilarang. Anaknya maksa, "Ma, pokoknya aku mau pakai jilbab." Kata orang tuanya, "Kamu jangan sekali-kali pakai jilbab, Nak. Kalau kamu sampai pakai jilbab, mama sama papa marah."
Pokoknya aku nggak mau. Aku mau pakai jilbab. Coba nak, sampai dilarang kayak gitu. Anaknya tetap kekeh pakai jilbab. Mulai detik ini aku mau pakai jilbab. Nak, jangan. Akhirnya anak itu pakai jilbab. Akhirnya ayahnya marah. Sampai ke berapa meja? Apa yang dikatakan ayahnya? Tono, jangan pakai jilbab. Tono laki perempuan. Pantesan aja dilarang pakai jilbab, ya kan? Iya. Sampai ke berapa meja? Jangan pakai jilbab. Jangan ya, jangan sampai tertukar. Laki-laki jangan pakai jilbab, perempuan pakai jilbab. Jilbab adalah identitas Islam, muslimah. Muslimah ya. Ustaz, jilbabkan hati dulu. Enggak lah. Sudah, jilbab saja. Pakai jilbab saja. Dari sekarang pakai jilbab sampai kapan? Sampai nanti wafat. Sampai nanti wafat ya. Baik. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita sama-sama akan membahas tentang tadabbur surat Ar-Rahman. Ustaz Adi mau tanya, sama peserta, bukan sama kakak panitia. Apa Sali? Sini ngomong. Halo. Siapa? Nang di mana di sini? Tadi mau tanya. Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman terdiri dari huruf apa saja? Oh, A. Mana ada huruf A? Alif, terus Ra. Gimana ah? Huruf apa ah? Apa? Ha. Terus mim, nun. Ya. Ya, orang taunya alif, tapi itu apa, Kak? Hamzah tuh? Hamzah tuh apa? Hamzah tuh wasal. Ya, hamzah tuh wasal, lam, kemudian ro, ha, mim dan nun. Ar-Rahman. Masya Allah. Sudah apa Lena? Alhamdulillah. Ternyata sebagian di sini yang sudah hafal Ar-Rahman. Setelah bunyi Ar-Rahman apa? Ar-Rahim. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Betul apa enggak? Ayat yang keberapa itu? Ayat yang ketiga. Pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu kan? Iya. Jangan sampai imamnya begitu syahdu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Loh, ya, makmumnya subhanallah. Kayaknya imamnya lagi nggak konsentrasi ya. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini Ar-Rahman 'allamal Qur'an, gitu ya? Iya, Masya Allah. Iya. Terus kemudian di Ar-Rahman ini, teman-teman, menurut para ulama diturunkan setelah surat Al-Furqan. Nah, oleh Nabi SAW, surat Ar-Rahman ini diletakkan setelah surat Al-Qamar. Ar-Rahman setelahnya surat Al-Qamar, setelahnya surat Ar-Rahman. Ada di juz berapa surah Ar-Rahman? 27. Di juz 27. Berapa jumlah ayatnya? Masya Allah, jumlah ayatnya 78. Dan teman-teman, surat Ar-Rahman ini adalah surat yang diturunkan di Mekah, atau kita sebut Makiyah. Jadi Makiyah, Madaniyah. Makiyah bukan berarti Makiyah itu adalah surat yang pendek-pendek, tidak. Bisa jadi surat panjang-panjang.
Bahkan misalnya surat Madaniyah misalnya, bukan berarti surat yang panjang-panjang, ada juga surat yang pendeknya juga. Ya. Jadi yang dimaksud Makkiyah dan Madaniyah ini adalah surat yang diturunkan di Makkah atau di Madinah ketika Nabi SAW berada di Mekah atau ketika Nabi SAW berada di Madinah. Dan kita tahu ciri khas surat-surat yang diturunkan di Makkah itu adalah untuk menguatkan iman para sahabat ketika itu. Isinya apa? Kisah. Isinya apa? Tentang iman. Iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada malaikat, iman kepada Allah, iman kepada nabi-nabi, iman kepada kitab dan seterusnya. Isinya tentang itu. Sedangkan yang di Madaniyah itu atau di Madinah berisi tentang hukum-hukum syariat, larangan khomer dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Makkiyah, ya, biasanya memang para ulama mengatakan suratnya pendek-pendek atau ayatnya pendek-pendek, bukan suratnya pendek, ayatnya pendek-pendek. Tapi ada juga ayat yang panjang-panjang. Tetapi lebih kepada apa? Kepada tentang apa? Menguatkan iman. Imannya siapa? Para sahabat. Karena sahabatlah yang mendukung perjuangan Nabi SAW. Kalau nggak ada para sahabat, Nabi seorang diri, tentunya ya mungkin tidak seperti sekarang ini, ada atas izin Allah. Dakwah ini semuanya bisa sampai kepada kita semuanya. Islam tentunya bisa sampai kepada kita semuanya. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi SAW beserta para sahabatnya. Pada masa awal-awal kenabian, lihat bagaimana Nabi SAW tidak diterima oleh kaumnya. Bahkan Nabi SAW bingung mau kemana dakwah ini, mau kemana Islam ini disampaikan. Sampai-sampai Nabi SAW berpikir, aku mau ke Taif saja. Taif itu naik jaraknya sekitar 60-70 kilometer dari kota Makkah. Tempatnya di atas dan agak dingin. Taif. Tetapi kabar berita Nabi SAW itu mau ke Taif sudah didengar oleh pamannya sendiri. Siapa pamannya? Namanya pamannya Abdul Uzza. Siapa itu Abdul Uzza? Abdul Uzza itu ada namanya itu diabadikan di dalam Al-Quran sebelum surat Al-Ikhlas. Di surat apa? Al-Masad. Ya boleh, surat Al-Lahab boleh, surat Al-Masad juga boleh. Ya, surat Al-Masad boleh, surat Al-Lahab boleh. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Akhirnya pamannya ini mendahului Nabi SAW datang ke kota Taif pakai kuda. Kalau sekarang pakai mobil kali ya. Pakai kuda. Mengabari orang-orang Taif bahwa nanti akan ada seorang yang nanti membawa nama-nama atau misalnya membawa agama baru. Kemudian menghasut orang-orang Taif agar tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Lalu akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ketika Nabi SAW sampai ke kota Taif, bukan hanya orang tua, tetapi kayak gis, besarin dikit Kak. Ya. Tetapi anak-anak kecil seumuran kalian ini semuanya ikut serta bersama orang tuanya. Apa yang mereka lakukan? Melempar Nabi dengan batu. Coba kalau kalian lewat suatu kampung kemudian kalian dilempari oleh batu. Dilempar dengan batu. Bukan oleh batu. Kalau dilempari oleh batu, batu yang lempar. Ustaz Andi salah ngomongnya. Dilempari dengan batu. Oleh siapa? Oleh orang yang telah dihasut oleh pamannya. Dilempar.
sampai berdarah-darah. Bukan hanya Nabi, para sahabat yang ikut serta juga sama. Nah, itu adalah perjuangannya sampai Nabi SAW akhirnya apa? Terusir dari kotanya, hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah akhirnya the new era. Bukan merek sepatu. Ada new era ya? Merek sepatu ya. New era. Era baru. Dakwanya diterima. Yasrib. Yasrib itu artinya gelap. Yang orang-orang yang gak dianggap Yasrib. Sedangkan Mekah itu kota, nak. Ibaratnya Mekah itu seperti Jakarta. Yasrib itu seperti apa? Yasrib itu seperti daerah Karawang, tapi terpencil tempatnya. Kenapa? Bertani orang-orangnya. Karena nggak lazim bertani itu. Sedangkan kota Mekah itu adalah sentralnya yang ada di Jazirah Arab. Kota, ibu kota. Yang penuh dengan gemerlap, semuanya ada di situ. Nabi datang ke Madinah, istilahnya dari kota ke kampung. Makanya banyak orang Yasrib itu atau orang Madinah yang saat ini kita kenal ini adalah orang-orang yang nggak bisa baca. Makanya ketika perang Badar, kemudian banyak sekali tahanan dari orang-orang Mekah. Nah, orang-orang Mekah itu yang akhirnya mengajarkan baca tulis kepada orang-orang Madinah. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, balik lagi, Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya ini adalah pengasih. Ar-Rahman ini adalah maknanya adalah pengasih. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah penyayang. Maksudnya bagaimana Ar-Rahim, Ar-Rahman? Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim kan Allah bil mu'minin. Artinya kalau Ar-Rahim itu hanya dikhususkan untuk orang-orang beriman saja. Sedangkan kata Ar-Rahman itu diumumkan untuk seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Makanya yang ngantuk, yang ngantuk ya, sudah matanya udah tadinya begini nih, kemudian akhirnya kepalanya ke atas supaya matanya tuh supaya terjaga, tapi ternyata nggak bisa juga, ya tetap aja ngantuk juga. Ya. Makanya teman-teman semuanya, di dalam surat Ar-Rahman ini isinya itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan setelah nikmat Allah menjelaskan nikmat-nikmat tersebut, maka Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat manakah yang engkau dustakan wahai makhluk-makhluk Allah? Sampai-sampai teman-teman semuanya, ketika Nabi Muhammad SAW membacakan surat Ar-Rahman, aku membacanya, Nabi SAW mengatakan, suatu ketika Nabi SAW mengunjungi para sahabat dan membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir kepada mereka, tetapi para sahabat hanya terdiam. Kemudian maka Nabi SAW bersabda, aku membacanya untuk para jin pada malam jin. Mereka menanggapi lebih baik daripada kalian. Setiap kali aku membacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mereka berkata, qalu la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzib falakal hamdu. Maka para jin itu berkata, tidak ada satupun nikmat-nikmatmu wahai Rabbku, wahai Rabb kami, yang kami dustakan, bagimulah segala puji. Ketika itu sahabat bertanya, ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kemudian sahabat hanya terdiam saja.
Tetapi mereka bangsa jin, mereka menjawab. Apa jawabannya? Ya, jawabannya la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzibu falakal hamdu. Ya. La bi syai'in artinya tidak ada satupun min ni'amik, tidak ada satupun nikmat-nikmatmu wahai Rabbku, rabbana nukadzib, yang kami dustakan. Falakal hamdu, dan bagimula adalah segala puji. Itu bangsa jin saja mereka menjawab seperti itu. Lalu kita hanya diam saja. Makanya di surat berikutnya di juz 29 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba." Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu sangatlah luar biasa, teman-teman semuanya. Ya. Ar-Rahman. Ketika dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah mengulang kalimat ini di dalam surah Ar-Rahman? Berapa kali? Berapa? 33 kali. Nah, kalau saya tadi mau tanya sama kalian. Coba, berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian? Bukan dari kecil ya, banyak kalau dari kecil ya. Dari perjalanan dari rumah sampai sini. Coba, salah satu saja. Kalau disuruh salah satu pada diem semua. Yang tidur, yang tidur. Yang tidur. Apa? Apa? Ya udah, jawab. Yang ditanya juga nggak tahu. Yang ditanya juga nggak tahu. Apa? Ayo. Nikmat sehat. Ini yang dijawab, yang ini nanti itu yang belakang nanti dulu. Ini dulu. Oh, Masya Allah, terbaik ya. Apa nikmatnya yang sudah kamu dapatkan selama perjalanan dari rumah ke sini? Bingung. Allahu Akbar. Ayo, apa? Jangan bilang nggak tahu, sebutkan salah satunya. Sehat, ya alhamdulillah. Oke, baik. Yang akhwat, apa? Gak macet nikmatnya. Allahu Akbar. Gak macet tapi lama. Ustaz Adi duluan nyampe sini. Macet itu pas keluar tol. Siapa tadi yang naik angkot ya? Bener nggak? Ya. Oh, nggak naik angkot. Terus naik apa? Jalan kaki? Naik? Mobil. Ya, oke, baik, alhamdulillah. Nah, ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, teman-teman semuanya. Makanya di sini dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Di awal-awal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tentunya setelahnya itu banyak sekali nikmat-nikmat Allah. Ya kalau Ustaz Adi bacakan satu persatu,
Itu banyak, panjang sekali teman-teman. Ar-Rahman, Rabb yang Maha Pemurah, Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Dialah yang menciptakan manusia, kemudian mengajarinya pandai bicara. Kemudian matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Dan yang terakhir, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah berikan. Dari rumah sampai ke sini teman-teman semuanya. Sehat tadi disebutkan oleh ikhwan, kemudian yang tidak macet oleh yang akhwat. Tapi itu hanya sebagian kecil saja teman-teman semuanya. Nikmat Allah yang sangat sungguh luar biasa itu adalah nikmat Islam. Yang kedua nikmat iman. Yang kedua teman-teman, yang ketiga, kalian memangnya kesini nafas apa enggak? Nafas. Kalian sepanjang hari, setiap hari, bukan hanya ketika kalian sadar, ketika kalian tidur pun Allah tetap memberi nikmat sehat, memberi nikmat berupa apa? Jantung kalian tetap berdetak, paru-paru kalian tetap mengeluarkan udara, menghasilkan udara. Hanya kalian tertidur seperti orang mati, tetapi tetap bernafas. Bukankah itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa teman-teman semuanya? Kemudian kalian bangun pagi, bisa melihat udara pagi. Di luar sana banyak sekali orang-orang dia tidur dengan mata tertutup. Ketika dia bangun tetap tertutup teman-teman semuanya. Mereka orang-orang buta yang nggak bisa melihat. Kalau kalian bangun tidur, hanya tidur saja matanya terlelap. Tetapi ketika kalian bangun, mungkin ada yang ganjil, apa? Belek ternyata. Bisa melihat, Masya Allah. Bisa melihat, itu adalah sebuah nikmat teman-teman. Nafas, bangun tidur nafas. Coba ketika kalian di rumah sakit sana, banyak orang sakit teman-teman semuanya. Yang oksigen yang kalian hirup dengan bebas di sini. Coba, memangnya kalian di sini oksigennya menghirupnya bayar? Enggak kan? Gratis. Gratis teman-teman semuanya. Banyak orang sakit butuh oksigen. Mereka harus membayar. Tabung oksigen itu, tabungnya saja tanpa oksigen harganya bisa jutaan. Baru tabungnya saja. Belum sama oksigennya. Dan hanya bertahan berapakah satu tabung? 4 jam teman-teman semuanya. Satu tabung itu hanya bertahan 4 jam. Setelah 4 jam harus ngisi lagi. Coba. Ini teman-teman tadi sudah bernafas lebih dari 4 jam. Bahkan seumur hidupnya. Ada yang hidupnya masih 8 tahun, 10 tahun, bahkan sudah ada yang 50 tahun. Allah kasih gratis. Enggak pakai hitung-hitungan. Makanya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana yang kau mau dustakan wahai manusia, wahai bangsa jin? Nah, jin di sini yang ada di sini pasti mendengar semuanya. Beriman kepada Allah. Nikmat mana yang mau kau dustakan? Sudah banyak nikmat, tapi engkau masih saja kufur kepada nikmat Allah. Maksudnya kufur itu gimana teman-teman? Tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Sholatnya masih bolong-bolong ya? Hah? Enggak? Ya, alhamdulillah kalau enggak. Terus banyak nikmat lainnya. Tadi apa? Bernafas, nikmat bernafas. Kemudian nikmat melihat, nikmat mendengar. Bisa mendengar semuanya? Bisa bicara, Masya Allah. Bisa berjalan teman-teman semuanya. Kesini tanpa bantuan siapapun. Kalian bisa berjalan membawa tas kalian sendiri. Allah kasih kekuatan kepada kalian semuanya. Maka
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kalian dustakan wahai manusia? Wahai teman-teman semuanya. Jadi jangan kita seenaknya saja mendustakan apa yang telah Allah berikan, Pak. Allah itu sangat sayang sekali kepada kita. Nah, itulah Ar-Rahman. Makanya Allah mengawali Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang. Begitu sayangnya Allah, teman-teman semuanya. Begitu sayangnya Allah, teman-teman semuanya. Allah itu memberikan nikmatnya bukan hanya kepada mereka yang Islam, bukan hanya kepada mereka yang beriman, tetapi juga Allah memberikan nikmatnya kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini. Nah, tempat kita berada ini di mana? Di bumi ya? Bumi. Di Al-Quran dijelaskan di sini bahwasanya tempat yang bisa manusia itu untuk hidup itu adalah di bumi. Tetapi manusia itu ada yang berpikir mereka mau hidup di planet Mars. Ya, mau hidup di planet Mars. Kekeringan, betul. Gak ada oksigen, betul. Matahari ada, tetap. Nah, kalau mau ke sana teman-teman semuanya, kalau mau ke Mars, apakah manusia bisa ke Mars? Bisa. Tetapi untuk mencapai Mars itu teman-teman, jangankan perjalanannya ke sana, pakai baju astronot itu teman-teman, yang dengan memakai baju astronot yang tahan panas, yang tahan dingin, bahkan mau pipis, mau ngapain bisa dilakukan semua di situ. Yang tahan panas, tahan air, semuanya tahanlah. Tetapi uang yang dikeluarkan itu sangatlah besar. Berapa? Miliaran. Berapa miliar? 2 miliar? 150 miliar. Hanya satu baju astronot saja. Coba teman-teman bayangkan, kalau nginep 3 hari aja di sana. 150 kali 3 berarti sudah berapa tuh? 450 miliar hanya baju saja. Belum masak mie goreng, belum makan indomie rebus, belum bakar-bakaran singkong, belum masak nasi, belum ngapa-ngapain, baru bajunya saja. Itu nanti kalau di planet Mars, kalau mau membangun rumah di sana, baru ngaduk sini udah terbang. Masang batunya terbang, ditaruh lagi terbang lagi. Bener nggak Kak? Bener ya? Oh malam ya. Ya kalau Kak Hegis bilang iya Ustadz, berarti Kak Hegis pernah ke sana ya? Baru ditaruh terbang lagi. Semainya diaduk ditaruh, semainya terbang. Gak selesai nantinya. Makanya sudah adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, udah kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," maka sudah sepantasnya kita menjawab apa? Kita menjawab, "La bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzibu falakal hamdu." Kita menjawab, tidak ada satupun nikmat-nikmatmu yang kami dustakan wahai Rabb kami. Segala puji bagimu. Sudah sepantasnya kita mengatakan hal tersebut. Nah, baik teman-teman semuanya. Sebetulnya masih panjang ya, tapi sudah jam 9 lewat ini ya. Sudah ada yang ini mendustakan nikmat Allah nih. Oh enggak. Ngantuk itu termasuk nikmat ya, benar nggak? Memang sudah saatnya kita tidur. Sudah saatnya kita mengistirahatkan tubuh kita. Setelah seharian dari pagi sampai malam ini kita ini beraktivitas, sudah saatnya kita istirahat. Nanti teman-teman semuanya, nanti malam sholat tahajud bersama kakak-kakak panitianya. Diusahakan nanti teman-teman bangun di malam hari. Nanti sholatnya di sini aja Kak. Sholatnya di sini ya. Kemudian teman-teman nanti sampai di sini ada yang tidur di tenda? Ada. Siapa?
Ikhwan-ikhwan semuanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, tidurnya nanti jangan balap-balapan dengkurannya ya. Jangan hafal ya. Jangan hafal nih Master. Sama Ustaz Adi juga ada sama nih. Iya. Capek ya, capek. Pokoknya udah tidur, jangan banyakkan ngobrol. Nanti di tenda. Pokoknya sampai tenda, sunahnya sebelum tidur wudhu terlebih dahulu. Kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian baru tidur. Menghadap ke kanan, miring menghadap ke kanan, dan jangan lupa baca doa Bismika Allahumma. Ya, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, rahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Adi sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf sekali apabila ada yang kurang berkenan atau sesuatu hal yang menyinggung. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Kita cukupkan dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.